Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di majelis yang mulia, yaitu majelis menuntut ilmu. Kita lanjutkan lagi materi kita yang hari ini, yaitu bab diagnosa. Jadi hari pertama sudah dilewati, hari kedua sudah dilewati, di mana setiap harinya kita ada praktek ya. Kemarin kita praktek apa, Pak? Praktek kop api dengan titik apa? Titik beksu. Hari ini insya Allah kita akan praktek moksibusi, kemudian sama totok apa? Akupuntur wajah hari ini insya Allah. Nah ini teman-teman, jadi materi kita akan kita sampaikan ada beberapa, tetapi kita akan lebih kepada diagnosa. Hari ini kita akan bahas diagnosa dulu. Materinya sudah saya kirim ke grup modulnya ya. Teman-teman bisa buka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujian lokal ya, ujian lokal dari LKP Ayub, itu nanti kita adakan tanggal 19 Januari di Hotel Yellow Bee Tangerang. Tapi itu bukan uji kompetensi. Kalau uji kompetensi yang teman-teman bisa pakai untuk mendapatkan sertifikat kompetensi nanti ikut dari NSTC. Kapan Bun kira-kira mau diadakan? 3, 4, 5, 6 bulan apa itu? Maret. Bulan Maret ya. Itu uji kompetensinya. Kalau ujian lokalnya nanti kita adakan di Tangerang 19 Januari. Biayanya 300.000. Ujiannya sehari aja full dari pagi sampai sore itu. Bagi yang menghendaki ya. Pengen ngerasain ujiannya kayak apa gitu. Nah, ini teman-teman. Hari ini kita fokus kepada diagnosa. Kita akan membahas 4 cara pemeriksaan dan di dalamnya nanti di mana akan ada diagnosa nadi dan lidah. Teman-teman bisa perhatikan modul di depan atau teman-teman buka di PDF di HP-nya masing-masing ya. Nah ini teman-teman, materi yang pertama hari ini ya, materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah TCM sebagai dasar ilmu pengobatan empiris. Lalu penjelasan sindrom dan penyebab penyakit secara TCM, 4 cara pemeriksaan, lalu anamnesa sebagai kunci pemeriksaan dan diagnosa, pengamatan wajah, sen dan lidah, serta perabaan nadi, kulit dan abdomen sebagai kunci pemeriksaan. Jadi ini akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan fokus kepada diagnosanya. Bab pertama, TCM sebagai dasar ilmu pengobatan tradisional empiris. Sudah kita bahas kemarin bahwa ilmu tradisional Chinese medicine yaitu akupressor, akupuntur dan herbal telah ada sejak zaman batu. Sudah ada sejak zaman batu, Pak. Di masa itu jarum yang terbuat dari batu telah digunakan untuk pengobatan. Jadi orang zaman dulu itu mereka menggunakan jarum yang terbuat dari batu yang ditajamkan. Jarum batu berkembang menjadi perunggu, perak, emas, dan stainless steel di zaman sekarang. Kemarin sudah kita bahas bahwa awalnya itu orang-orang melakukan akupuntur itu jarumnya dari emas. Kalau kita kan jarumnya sekarang stainless steel ya, baja stainless steel. Kalau dulu pakai emas, Pak. Para raja itu mereka pakai emas. Bahkan almarhum Hembing, dia kalau akupuntur orang itu ada orang-orang yang dikasih jarum pakai emas. Tapi kalau emas bukan sekali pakai ya, disimpan. Sudah dipakai, kemudian disterilkan, kasih alkohol, lalu ditaruh di botol khusus, nanti dikasih nama. Nanti kalau orangnya datang pakainya itu lagi.
Lumayan ya pakai jarum emas itu. Iya, makanya satu jarumnya berapa rupiah, saya sampai sekarang belum pernah pakai. Boleh, tapi dikatakan bahwa jarum emas itu lebih berkhasiat daripada yang biasa. Ya emas ya. Ilmu TCM menjadi sangat penting dan berkembang di zaman Kekaisaran Kuning, yaitu kurang lebih 5.000 tahun yang lalu atau 3.500 tahun sebelum Masehi. Di masa itu ilmu pengobatan Cina meluas dan tersebar ke seluruh dunia. Para tabib berlomba-lomba untuk mengembangkan pengobatan ini menjadi lebih luas lagi dengan meneliti dan menemukan teknik-teknik baru di bidang TCM termasuk diagnosa. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Kaisar Kuning itu bukan penemu TCM, tetapi dia orang yang memerintahkan para tabib itu untuk mengembangkan dan menuliskannya, gitu Pak. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, di dalam diagnosa kita nanti akan memperhatikan 4 cara pemeriksaan. Yang pertama adalah Weng, yang kedua adalah Wen, yang ketiga Wun, yang keempat adalah Cie, yaitu palpasi atau perabaan. Nah, yang pertama adalah Weng atau observasi atau penglihatan. Saat memasuki kamar pemeriksaan, seorang terapis wajib teliti dalam memperhatikan berbagai kelainan yang ditunjukkan oleh penderita. Yang perlu diperhatikan setidaknya ada 4. Jadi begitu pasien masuk ke ruang pemeriksaan, mata kita jelalatan, Pak. Nah, ini ya. Yang pertama itu disebut Weng, itu observasi, itu artinya ya kita disuruh memperhatikan keadaan kondisi pasien. Itu namanya observasi. Gimana cara jalannya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana rambutnya, gitu kan. Nanti rambut botak itu menunjukkan keadaan ginjal, sarihara. Jadi kita memperhatikan sen, singtai, dan lidah atau selaput lidah. Sen apa kemarin, Pak? Semangat, motivasi. Nah, ini coba diperhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan sen. Pada pemeriksaan sen, kita perlu melihat semangat dari penderita apakah masih memiliki semangat kesembuhan yang besar atau tidak. Pengamatan sen dilihat dari pandangan mata, memperhatikan air muka dan kesadaran dari si sakit. Jadi saat kita ketemu dengan pasien, itu yang kita perhatikan itu sennya. Orang semangat sembuh dengan orang yang nggak semangat itu kelihatan bedanya nggak, Pak? Kelihatan. Kalau orang semangat, belajarnya bener, semangatnya pengen sembuh, dia pasti terlihat semangat serius ketika dia pengen diobatin. Tapi kalau teman-teman ketemu dengan pasien, begitu dia datang badannya udah lemes, sudah lunglai, udah males-malesan gitu kan. Nah, itu biasanya kondisi orang itu sennya dia lemah. Bisa disebut sennya lemah atau ya malas sembuh atau tidak ada motivasi untuk sembuh. Tugas seorang terapis apa, Pak? Memberi semangat atau meningkatkan sennya itu. Jadi kita meningkatkan sen pasien kita dengan memberikan kepada dia kata-kata motivasi atau semangat untuk kesembuhan. Contohnya apa, Pak? Contohnya, Bu, kalau Ibu sehat, Ibu bisa arisan lagi, bisa pengajian lagi, bisa ke mall lagi, ya enggak? Bisa ngegibah lagi sama tetangga. Nah, ahlul gibah. Bisa belanja lagi ke warung sebelah rumah, misalnya kan. Dikasih motivasi. Ibu bisa ngomong cucu lagi, bisa umroh lagi, Bu, kalau Ibu sudah sembuh. Ibadahnya bisa lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Ibu kan nih kalau sakit kan ibadahnya terganggu. Jadi Ibu sholatnya cuma di kasur aja. Tapi kalau Ibu sehat, maka nanti sholatnya bisa di atas sajadah lagi. Bapak-bapak juga gitu, disemangatin, dimotivasi lagi.
Pak, kalau Bapak sembuh, Bapak bisa nikah lagi. Langsung sembuh. Dikasih semangat. Pak, kalau Bapak sembuh, Bapak bisa ke masjid lagi, bisa pengajian lagi, bisa nonton bola di lapangan lagi, misalnya kan gitu kan. Dikasih semangat agar orang itu apa? Dia semangat untuk sembuh. Jadi yang pertama mengamati sen. Kalau kita ketemu dengan pasien yang sennya sudah lemah, maka tugas kita adalah meningkatkan sennya itu. Disemangatin supaya dia cepat sembuh. Nah, memperhatikan apa ketika pasien itu datang? Maka kita perhatikan wajahnya dan kesadaran dari orang itu. Kalau kita lihat wajahnya masih cerah, semangat, ya kemungkinan sennya dia tinggi. Itu yang pertama, yaitu sen. Yang kedua, se. Nah, ini Pak. Tujuan memeriksa keadaan se adalah untuk mendapatkan gambaran ci dan cie. Ci apa kemarin? Energi. Cie, darah. Untuk memperhatikan apa? Mendapatkan gambaran energi dan darah dari pasien dari kelima organ Changfu, yaitu liver, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Caranya adalah dengan memperhatikan warna kulit dan ekspresi wajah. Nah, coba Bu dilihat ini. Orang kalau kayak gini, ini kira-kira kalau teman-teman ketemu pasien kayak gini, apa yang teman-teman bisa ambil kesimpulan? Pucat. Apalagi? Takut, sinis, cemas, ya kan? Wajahnya wajah orang sakit ini kan. Nah, ini Pak. Gimana? Wajah-wajah curiga, takut. Rambutnya aja merah. Wah, ini emang rambutnya merah ini. Dari sononya ya. Wajahnya pucat, layu, lesu, tidak bertenaga. Bibirnya terlihat pucat dan menutup gitu kan. Ya, mungkin kedinginan. Ekspresi wajah yang bersinar, segar menandakan bahwa penyakit masih di tingkat luar, masih baru dan masih ringan untuk disembuhkan. Jadi kalau ketemu dengan pasien, kelihatan wajahnya itu masih cerah, itu penyakitnya masih baru, masih di luar, masih di meridian. Tapi kalau penyakitnya, kalau teman-teman ketemu pasien, itu mukanya udah kayak gini, ya kan? Wajahnya udah seperti ini biasanya penyakitnya sudah dalam. Tapi kalau ketemu pasien kayak gini, Bapak, ya nggak usah di ini ya Pak, nggak usah dijulitin ya. Biasa aja dong Pak, mukanya Pak. Biasa aja dong. Mau sembuh nggak? Kepuntur juga nih. Emang dia menderita wajahnya itu Pak, menderita sakit itu. Jangankan itu ya, kita ngelihat suami kita sakit perut aja, mukanya kan jelek ya Bu ya. Seganteng-gantengnya cowok, secantik-cantiknya perempuan, kalau udah kebelet ya jelek mukanya. Nahan sakit perut, itu kan mukanya udah jelek banget gitu. Mau secantik apapun jadi jelek, karena apa? Ya itu ekspresi, memperhatikan ekspresi itu kayak gitu. Atau mungkin kita lihat istri kita gitu kan, dia lagi tiduran, aduh kenapa Mas sakit ya? Dari muka dia yang itu kita udah tahu bahwa dia sedang menahan sakit. Maka penting sekali untuk memperhatikan apa? Ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Jadi kita benar-benar memperhatikan ekspresinya. Kalau kita lihat dia kesakitan, berarti penyakitnya kemungkinan sudah dalam. Warna wajah yang terang dan cerah menunjukkan keadaan cilambung yang baik. Sedangkan warna yang kusam dan kering menunjukkan keadaan cilambung yang telah rusak, sehingga prognosis kesembuhannya biasanya kurang baik. Jadi kalau teman-teman ketemu pasien mukanya udah kusam,
Wajah itu menunjukkan kondisi lambung, yang nanti kita akan ketahui bahwa di wajah itu ada 6 titik lambung di wajah. Makanya gangguan lambung nanti terlihat di wajah. Kelihatan wajahnya kusem, lelah, capek, menahan sakit gitu. Nah ini Pak, warna patologis pada wajah yang terlihat adalah sebagai berikut. Warna hijau, hijau menunjukkan gangguan pada hati, terjadinya angin dingin dan dalam. Ada Pak pasien mukanya hijau. Hulk. Anu yang di itu ketutupan ya Bu? Oh ketutupan. Nanti di aja kalau udah di print nanti ditambahin. Warna wajahnya hijau, Hulk. Kalau marah jadi hijau ya Pak ya. Orang mah kalau marah jadi merah, dia jadi hijau. Berarti dia penyakitnya itu menyerang livernya. Makanya dia gampang marah itu Hulk itu. Menunjukkan gangguan pada hati, terjadinya angin dingin dan dalam. Wajah merah menunjukkan kelainan pada organ jantung. Biasanya terjadi panas pada organ tersebut. Ini kalau orangnya putih itu wajahnya merah tuh kelihatan banget Pak. Kelihatan banget. Warna wajah kuning menunjukkan kelemahan limpa dan lambung. Warna wajah pucat menunjukkan kelainan pada paru-paru, terjadi sindrom dingin atau kekurangan darah. Jadi ada orang itu wajahnya nanti yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya pucat, ada yang warnanya menghitam wajahnya. Hitam itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya hitam itu adalah warna leher dengan wajah itu dia beda. Ya, kalau itu kan anak-anak ABG kan mukanya putih, lehernya coklat gitu ya Pak ya. Banyak di Indomaret, pada belanja di Indomaret. Nah, kalau orang sakit, wajahnya terlihat coklat, lehernya terlihat coklat, tapi wajahnya kelihatan gelap, hitam gitu. Kelihatan menghitam dia. Itu menunjukkan kondisi apa? Terjadinya angin dingin di ginjal. Hepatitis itu dia warnanya apa Pak? Dia menguning kalau hepatitis, ya, menguning karena biasanya kantung empedunya mungkin bocor. Jadi dia menguning. Tapi sebenarnya orang hepatitis itu seharusnya wajahnya kelihatan menghijau atau gelap. Nah, ini teman-teman. Jadi memperhatikan wajah, warna wajah. Jadi kalau udah belajar seperti ini harus sering-sering ngeliatin orang gitu, biar tahu, ya kan? Oh yang ini wajahnya merah, oh yang ini wajahnya menguning, yang ini wajahnya menghitam gitu. Kan kelihatan Pak. Ya, kelihatan perbedaannya. Ya kalau orang mabok apa warnanya mukanya? Merah kan? Merah. Nah, yang berikutnya singtai. Singtai dilakukan dengan melihat gambaran postur tubuh, gerak penderita, bentuk kepala, wajah, mata, hidung, telinga, bentuk rambut, dan lidah. Nah, ini ya Pak, perbedaannya kalau sen itu yang dilihat apa tadi? Semangatnya, motivasinya untuk sembuh. Orang kalau sennya tinggi, berarti motivasi sembuhnya tinggi, otomatis kemungkinannya untuk sembuh juga tinggi. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan pasien, datang ke rumahnya, mungkin sudah geletak lama gitu kan, tapi dia memiliki sen yang tinggi karena misalnya ditungguin sama anaknya, cucunya diperhatikan, kebersihannya dijaga, dimandiin sehari 2 kali, makan disuapin, biasanya dia sennya masih tinggi. Tapi kalau udah tiduran aja, nggak ada yang ngurusin, makan, tidur, berak, pipis di situ, sennya dia pasti lemah karena nggak ada yang ngurusin ini orang ini. Orang-orang seperti itu otomatis semangatnya untuk sembuh rendah, kemungkinannya untuk sembuh juga rendah. Nah, kita ya harus memiliki sen yang kuat, semangatnya harus kuat. Udah 25 itu padahal. Oh, anginnya.
Nah, kemarin kita ngomongin sindrom dingin tuh, Bu Eva kena. Nah, kalau itu memperhatikan warna wajah, raut wajah gitu ya. Sedangkan Singtai itu memperhatikan tubuhnya secara keseluruhan. Tubuhnya secara keseluruhan kita perhatikan. Bentuk rambutnya diperhatikan, bentuk matanya, lidahnya, hidungnya, tinggi badannya, telinga, itu kita perhatikan semua. Pertama, memperhatikan bentuk tubuh. Seseorang dengan bentuk tubuh tertentu memiliki resiko terhadap penyakit tertentu ataupun daya tahan terhadap kondisi tertentu. Ketika klien pertama kali masuk, kita harus mengobservasi bentuk atau tipe tubuh, apakah tinggi, pendek, gemuk, kurus, kuat atau lemah, dan kelainan dalam gerak-geriknya. Jadi gini Pak, ketika pasien itu datang, itu kita tuh udah ngeliat, oh ini orang tinggi, kurus, oh orang ini gemuk, pendek, bulat, gitu kan. Oh orang ini jalannya lambat, oh orang ini bahunya turun, itu kita perhatikan. Nah, sekarang bentuk tubuh kita itu memiliki tipe-tipe tertentu. Contoh, tubuh tipe kayu. Seseorang dengan tipe kayu, wajahnya agak gelap dan tulang dan sarafnya kuat. Punggungnya panjang dan lurus, mereka adalah pekerja keras. Siapa di sini nih yang tubuh tipe kayu, siapa kira-kira Pak? Tinggi, kurus. Punggungnya panjang dan lurus, dan mereka adalah pekerja keras. Tuh. Tipe kayu, biasanya orang dengan tipe kayu kelemahannya adalah di tendon dan mata. Orang tipe kayu biasanya juga tidak bisa atau tidak pandai menahan emosi, gampang marah. Ini ya, orang tipe kayu. Masalahnya di liver, kemudian gangguannya di tendon atau di mata. Ini tipe kayu. Jadi dia tuh tinggi, kurus, gitu ya. Punggungnya panjang dan lurus. Nah gimana Pak Sifu kalau masih mudanya itu tinggi, kurus, tapi giliran nambah umur gemuk gitu kan? Ya itu makanya tipe-tipe itu bisa berubah sesuai dengan usia. Sekarang tubuh tipe api. Wajahnya agak kemerahan dengan kepala yang tajam dan dagu yang tajam. Waduh, kayak kalah silet gold ini. Rambut keriting atau bergelombang dan jalannya cepat. Orang jenis ini aktif dan energik, kekuatan mereka ada di darah dan pembuluh darah. Orang tipe api itu biasanya menjadi pusat perhatian. Kalau di kelas biasanya dia jadi ketua kelas. Karena apa? Karena dia memiliki energi yang besar gitu Pak. Kalau pemimpin-pemimpin kita tuh, Pak Jokowi itu tipe apa tuh Pak? Kayu ya. Kalau Anies apa? Tipe api kali ya, api. Dia disenangi banyak orang gitu kan. Megawati nggak masuk. Nah ini tubuh tipe-tipe api ya. Jadi dia tuh biasanya menjadi pusat perhatian. Kemudian dia energik, aktif dan energik. Kalau mahasiswa nih jadi ketua BEM ini. Ya. Gimana? Kayak Bunda Nurma tuh. Nah, ya itu bisa jadi ya. Bisa nggak tipe-tipe itu sesuai dengan daerahnya masing-masing Pak? Bisa kontur budaya makanan yang sering dikonsumsi. Kayak saya orang Solo ya gini ya, orang Solo gitu ya. Lemar-lemer gitu kan. Nah, kebakaran gitu kan Pak. Tolong kebakaran gitu. Udah habis itu rumahnya itu.
Dilalah yang jawab juga, ada apa gitu kan. Aduh. Tapi kalau orang Pantura ya kayak gitu kan, orang Pantura kan karena kontur budaya lingkungan iklimnya yang dia panas. Ya kayak gitu nih, siapa yang orang Pantura nih? Nah biasanya kan dus gitu tuh. Orang Madura juga nih. Wah tuh. Gak tahu deh kalau orang Bali tuh. Adem. Tapi kalau orang NTB keras-keras orangnya, orang NTB itu tegas gitu mereka tuh orang-orang itu. Nah ini ya, jadi ini tipe api biasanya dia diangkat menjadi pemimpin karena ketika satu kelas itu berkumpul dia tuh kelihatan paling menonjol gitu kan, paling banyak nanya, banyak berekspresi gitu. Anak-anak kita aja kita tahu Pak, oh ini tipe api, ini tipe tanah, tipe logam gitu kan. Nah kalau tipe logam kayak apa? Tipe logam nih, wajahnya berwarna agak putih dengan bentuk wajah segitiga, bahu yang kuat dan berotot. Jadi orang tipe logam itu keker gitu ya. Orang tipe ini sangat teliti, rasional dan mandiri serta berkemauan kuat. Ciri-cirinya memiliki suara yang kuat karena berasal dari paru-paru yang sehat. Jadi tipe logam itu kalau kita lihat gambarannya di sini nih orang yang lagi olahraga gitu ya Pak. Badannya keker, kuat, gempal kayak saya gini. Terus kayak saya. Iyain aja udah ngalah sama guru. Bahu yang kuat dan berotot. Nah orang ini tipe-tipenya teliti, rasional dan mandiri serta berkemauan yang kuat. Kekuatannya di suara, biasanya suaranya dia keras, kuat, lantang karena paru-parunya bagus. Bisa jadi. Ya. Anaknya, misalnya wajah warna sesuai musim, misalnya warna hijau, apakah menunjukkan perubahan dari liver? Bisa jadi. Atau kalau warna wajahnya merah, apakah ada ekses di jantung? Memang seperti itu. Jadi setiap warna-warna musim itu ada gejala menunjukkan ke organ. Betul sekali. Makanya tadi ada warna wajah, warnanya menguning. Menguning menunjukkan permasalahan pada limpa lambung karena limpa dan lambungnya bisa jadi ekses. Warna hijau, menghijau yaitu karena dari liver atau hatinya dia ekses. Begitu juga dengan warna wajah pada warna merah menunjukkan panas pada organ jantungnya. Nah, ini menunjukkan kondisi-kondisi seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, ini tipe tanah sekarang. Orang tipe ini kulit wajahnya agak gelap, tubuhnya gemuk dengan perut yang besar, paha dan rahang yang kuat, gitu ya. Mereka tenang dan kurang berambisi serta selalu murah hati. Kekuatan utamanya ada pada otot yang kuat. Orang Jogja. Ini ya, tubuhnya gemuk, perutnya besar. Nah, ini kan. Tapi kelebihannya Bapak, dia murah hati. Suka ditraktir. Ya, jadi kalau lapar ikut-ikut beliau aja. Ini tipe tanah. Biasanya orang tipe tanah itu kelemahannya pada limpa dan lambung. Ya. Kenapa orang tipe tanah itu dia gemuk, perutnya besar? Karena terlalu banyak lembab. Ya, kan karena limpa itu dia nggak suka lembab, Bu. Limpa nggak suka lembab. Berubah tipe. Makanya ikut pelatihan totok perut moksibusi. Bisa. Artinya begini, Pak.
Apakah orang itu bisa berubah tipe? Bisa, maksudnya begini. Ketika seseorang tadinya gemuk, limfanya lemah, kemudian dia diet, dia memperbaiki kondisi kesehatannya sehingga tubuhnya menjadi ideal. Ya berarti dia berubah dari tipe tanah jadi tipe kayu misalnya. Bisa berubah seperti itu. Tipe air, wajahnya umumnya bulat dengan tekstur kulit yang putih dan halus. Nah, biasa aja Pak, jangan lihat saya Pak. Kulitnya putih dan halus. Mereka menyukai pergerakan dan tulang belakangnya agak panjang. Mereka bersifat simpatik dan loyal terhadap sejawat, namun memiliki permasalahan psikis, mudah cemas. Itu ya. Orang yang kulitnya putih, bersih, halus itu gampang cemas. Biasanya gitu. Orang-orang Sunda itu kan putih-putih ya Pak ya. Yaitu mereka tuh kebanyakan kecemasannya tinggi. Gitu ya, karena ya tipe-tipe air begini. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan apa istilahnya mutlak gitu ya. Nggak bisa. Jadi ada orang datang tinggi, gede, putih. Bapak saya ramal bapak ini tipe air nih Pak gitu ya. Ya harus ditanya dulu. Langsung didiagnosa. Baru buka pintu sudah Bapak tipe api ya gitu kan. Nah ini ya, jadi ini adalah memperhatikan bentuk tubuh. Paling enggak kita tahu oh, ternyata aku ini tipe air, saya tipe tanah. Ada yang nggak masuk Pak tipenya Pak? Termix ya, maksudnya termix. Bisa aja bisa. Nah ini kan gambaran secara umum. Secara umum bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kapan kita bisa memutuskan itu? Ketika kita sudah mendapatkan hasil diagnosa dan anamnesa secara keseluruhan. Jadi sindrom itu adalah kumpulan dari gejala gitu Pak. Itu yang disebut dengan sindrom nanti. Nah ini sekarang gerak penderita. Gerak penderita. Siapa sih berisik itu? Gerak penderita. Yang harus diperhatikan adalah pergerakan secara keseluruhan. Juga pergerakan bagian tertentu pada tubuh seperti mata, kelopak mata, jari-jari dan tungkai, gerakan kepala atau badan. Ini memperhatikan geraknya ya. Pasien dengan banyak dan sedikit bergerak. Seseorang yang banyak bergerak, gesit dan bertenaga bisa jadi terserang sindrom panas yang menunjukkan penyakitnya masih di meridian. Jadi penyakitnya itu masih di meridian. Penyakit baru dan mudah disembuhkan. Seseorang yang datang dengan gerakan yang lamban, terlihat layu dan tidak bertenaga menunjukkan sindrom Yin. Penyakitnya sudah di organ, penyakitnya lama dan sulit disembuhkan. Ini yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalau teman-teman ketemu dengan pasien masih banyak bicara, masih banyak ngoceh, itu sindromnya adalah Yang. Penyakitnya masih di luar. Tapi kalau dia diam, gak banyak bicara, cuman bisa ngeletak aja, ditanya juga yang jawab keluarganya misalnya, karena dia yang malas jawab atau tidak bisa jawab, maka itu tipe penyakit Yin. Udah lemah kondisinya, biasanya semakin sulit disembuhkan. Nah. Penyakitnya sudah masuk ke organ. Kepala dan wajah. Keadaan rambut berhubungan dengan sari hara ginjal. Rambut yang rontok disebabkan karena defisiensi Qie. Rambut yang memutih di usia muda menandakan berkurangnya sari hara ginjal, juga menandakan kurang subur. Rambut yang kusam dan cenderung pecah menunjukkan defisiensi Qi pada paru-paru. Orang Pak makin tua, makin tambah umur, biasanya makin banyak uban, bener nggak? Nah, jadi semakin bertambahnya umur, muncullah uban, rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Kenapa? Karena sari hara ginjalnya itu sudah tidak subur lagi. Laki-laki kalau dia mengalami kebotakan di usia dini, maka itu menunjukkan bahwa berkurangnya atau tidak suburnya Qing.
Jadi cincnya nggak subur kalau dia mengalami kebotakan di usia muda. Biasanya sulit untuk membuahi atau sulit punya keturunan. Jadi kalau kayak kita nih rambutnya masih subur gitu kan. Makanya ibu-ibu cari mantu yang rambutnya subur. Ya kan? Cari mantu yang rambutnya subur, rambutnya hitam, lebat, sehat. Kayak saya gini contohnya gini. Jualan mulu dari tadi itu. Ya botakan. Botak di depan, botak di belakang misalnya kan. Nah, jadi memang mengalami kebotakan di usia dini. Biasanya orang-orang yang mengalami kebotakan di usia dini dia sulit untuk punya keturunan. Kenapa, Pak? Karena memang sarihara ginjalnya yang sudah kurang subur. Sama itu dari ginjal juga. Loh kok anak kecil ginjalnya udah bermasalah? Ya memang seperti itu. Bawaan dari lahir. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ketemu dengan pasien rambutnya rontok, itu panas menyerang organ ginjal. Patah-patah sama, bercabang juga gitu. Kalau kemarin kita ngobrol, rambut patah bercabang disebabkan karena adanya serangan patogen apa? Kering. Patogen kering yang menyerang tubuh, menyerang meridian sehingga rambutnya menjadi apa? Menjadi kering. Berarti patogennya itu kemarin masuk ke meridian apa, Pak? Ginjal. Atau bisa juga menyerang paru-paru juga bisa. Jadi nah, kalau pasien kemo itu ya udah belum tentu ginjal juga. Karena apa, Pak? Kemoterapi itu dia merusak jaringan sel memang. Selnya memang udah rusak. Jadi misalnya kemonya di tenggorokan pun ya bisa jadi mengalami kerontokan rambut karena memang sel-selnya dia sudah rusak. Saya tidak tahu persis bagaimana prosesnya kemoterapi, yang jelas menurut beberapa artikel menyatakan bahwa kemoterapi itu tidak hanya mematikan sel kanker tetapi juga sel-sel yang masih hidup atau masih bagus rusak juga di situ. Jadi ada resiko ya. Nah, sekarang memperhatikan mata. Mata adalah jendela hati. Keadaan mata mencerminkan kondisi kesehatan pada organ hati. Mata yang jernih dan bersinar menunjukkan kesadaran dan kesehatan yang baik. Mata yang buram dan sedikit bergerak menunjukkan gangguan mental. Jadi kalau ketemu pasien matanya masih jernih, itu biasanya kondisinya masih bagus. Tapi kalau matanya udah buram, semakin buram maka makin bermasalah. Kosong, tatapannya kosong. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Warna merah pada sudut mata menunjukkan panas pada jantung. Ini kan mata nih, Pak. Nah, di sudut matanya dia merah. Ini adalah adanya panas pada organ jantungnya di sini. Sklera menguning menunjukkan panas lembab pada organ hati. Kalau bahasa medis kita menyebutnya penyakitnya apa? Hepatitis mungkin gitu. Nah, ini ya. Sklera itu yang putih-putih itu, Pak. Yang putih-putih. Nih kayak ini nih, Pak. Yang ini kan matanya menguning nih. Yang atas nih ya. Yang atas ini kan kita lihat nih matanya menguning. Kalau yang ini dia merah. Jika seluruh mata bengkak menunjukkan adanya panas pada hati. Ada orang bangun tidur matanya udah bengkak gitu. Nah, itu panas hati, organ hatinya. Disebabkan banyak hal, misalnya stres, emosi yang dipendam, atau banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol, makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Jadi kita tuh serba susah juga ya makan misalnya. Misalnya kita beli roti gitu di toko roti yang bagus terkenal. Kita nggak tahu ternyata dia masaknya pakai alkohol itu. Ada kandungan alkohol di dalamnya. Jadi serba susah juga. Atau teman-teman beli capcay, ya kan?
beli capcay, dia pakai apa Pak? Angcuo, arak putih gitu. Makanya rasanya enak, ya kan? Apalagi yang jual Cina itu Bu. Kalau yang jual orang-orang Cina, ya ada yang dikasih minyak babi gitu kan. Kalau kita non muslim kan nggak makan ya, nggak makan. Nah, jadi memang ada yang seperti itu, dikasih angcuo itu biar rasanya lebih enak. Makanya begitu dia dimasak tuh ada apinya blub gitu Pak. Nah itu ya, itu ada araknya di situ, arak masak. Sebenarnya itu arak masak, tetapi orang muslim tetap tidak boleh mengkonsumsi. Makanya saya pernah makan sama teman saya bilang gini, kok nggak pakai angcuo gitu. Saya bilang apaan angcuo? Itu arak masak Sifu gitu. Oh gitu. Makanya kalau jajan Wajahnya sama karena lo sudah. gimana? Wajahnya sama. Ya dicuci kali sama dia kali. Dicuci nggak? Dicuci harusnya mah. Tetap aja kena ya. Jadi masak sendiri aja di rumah udah. Nggak usah jajan ya. Ada yang seperti itu. Nah ini konsumsi minuman keras atau khamr miras gitu ya, alkohol bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan di mata. Kalau awalnya nanti gitu dulu Pak, bengkak mata itu. Nanti kalau sudah proses yang lebih lanjut, terjadilah gangguan pada organ livernya, mengalami mungkin hepatomegali, gitu kan, livernya membengkak. Lalu sirosis, ya kan? Sirosis itu livernya mengeras. Sirosis karena apa? Salah satunya adalah mengkonsumsi arak atau minuman keras. Nih. Kelopak mata menghitam mengindikasikan sindrom panas kering pada ginjal yang diakibatkan oleh kebiasaan begadang, minum alkohol, efek dari aktivitas seks yang berlebihan dan stres yang tinggi. Tuh. Ya kalau dilihat di sininya hitam nih Pak. Tapi kalau orang pakai kacamata biasanya memang hitam ya di sini ya. Karena jarang kena sinar gitu ya. Jarang kena sinar. Tapi kalau dia nggak pakai kacamata tapi kelihatan hitam tebal di sini itu Pak, ada beberapa indikasi. Satu, kurang tidur. Kurang tidur. Saya pernah ketemu dengan temen, dia kelihatan tebal banget di sini. Saya bilang, antum kurang tidur ya? Iya, saya kurang tidur beberapa minggu ini gitu kan. Begitu ketemu lagi beberapa bulan udah nggak ada di sini Pak. Dia udah cukup tidurnya, udah sembuh gitu kan, udah hilang. Gitu. Minum alkohol, efek dari aktivitas seks yang berlebihan. Nah, jadi kalau ketemu teman sininya tebel, wah lu kebanyakan lu. Kebanyakan nih kayaknya nih gitu ya. Atau stres yang tinggi. Mata minus, rabun ayam mengindikasikan kurangnya nutrisi dan cie di hati. Kondisi ini bisa sementara atau berlangsung lama. Itu yang kemarin saya jelaskan. Bahwa orang yang pakai kacamata mengalami mata minus plus silinder atau rabun ayam, biasanya hatinya dan darahnya dia kurang nutrisi. Makanya orang-orang seperti kami ini sering-sering lah diajak jajan Mbak. Jajan yang bergizi gitu ya. Kasihanilah kami. Jualan lagi. Karena liver dan darahnya kekurangan nutrisi. Sehingga darah tidak bisa mengaliri nutrisi ke mata. Ini bisa berlangsung lama atau sebentar gitu ya, dalam waktu singkat bisa. Gitu Pak. Ini yang terjadi pada orang yang memiliki gangguan pada organ mata. Nah, sekarang hidung. Nah, ini hidung. Semua diperhatikan kan. Jadi kita merhatiin pasien itu ya, semua kita perhatiin Pak. Ada pasien hidungnya merah misalnya. Hidungnya hidung belang. Itu mah yang di belakang-belakang itu tuh Bu. Hidung menunjukkan kondisi pada paru-paru. Nah, itu ya. Ujung hidung membiru menunjukkan nyeri pada abdomen, dingin di paru atau stagnasi ci dan cie di paru-paru.
Jadi kalau teman-teman ketemu pasien tuh hidungnya dia membiru, gimana sih hidung membiru tuh? Ya pucat, kelihatan pucat ya. Itu menandakan adanya nyeri di abdomen. Ujung hidung berwarna kekuningan menunjukkan terjadinya panas lembab terutama pada paru-paru. Jadi ujung hidungnya ini dia berwarna kekuningan. Itu adanya panas dan lembab pada paru-paru. Paru-parunya biasanya mengalami sindrom panas dan lembab. Ujung hidung merah menunjukkan adanya panas pada paru-paru. Kayak ini Pak, mbaknya ini hidungnya, ujung hidungnya kemerahan. Ini tipe gangguan paru-paru tapi tipe panas. Nah ini ya. Ingus, ini udah kita bahas kemarin sebenarnya. Ingus ya. Ingus putih cair bening itu adanya sindrom dingin. Kalau ingusnya kuning kental adanya sindrom panas dan lembab. Ingus berdarah, menghitam dan berbau menunjukkan terjadinya panas, stagnasi darah atau sesuatu yang membusuk. Teman-teman bisa baca-baca ini, gampang ini ya, bisa dibaca-baca sendiri. Telinga berdenging, ini Pak. Telinga berhubungan dengan keadaan ginjal. Telinga berdenging, tuli mendadak menunjukkan adanya angin panas pada ginjal. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan pasien, dia bilang telinga saya berdenging atau tiba-tiba tuli. Itu menunjukkan adanya angin panas yang terjadi pada ginjal. Jadi di ginjalnya itu ada stagnasi angin yang membawa panas sekaligus. Sehingga telinga menjadi berdenging atau pendengarannya tiba-tiba berkurang. Kotoran telinga yang banyak dan basah menunjukkan lembab dingin di ginjal. Jadi kotoran telinga kita tuh kalau banyak dan basah, itu adanya lembab dan dingin di ginjal. Kotoran telinga kering mengindikasikan terjadinya sindrom panas kering pada ginjal. Nah itu ya. Lidah sekarang. Nanti lidah ada bab sendiri Pak. Nah ini pernah gak ketemu lidah kayak gini nih? Nih. Ini kondisi lidah gini udah berat ini kondisinya nih ya. Jelek banget ini Pak. Nanti untuk lidah ada pembahasan sendiri. Nah kita masuk ke modul 2. Masuk ke modul 2. Tadi kan kita diagnosanya melalui 4 cara pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah yang tadi kan weng, Pak. Weng itu apa? Observasi. Jadi weng itu artinya adalah observasi. Bagaimana kita mengamati keadaan pasien, bentuk tubuhnya, warna wajahnya, lalu rambutnya, cara dia jalan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah when atau mendengar dan mencium. Mencium itu maksudnya adalah membau, ya membau. Bukan diciumin pasiennya, Pak. Jadi mencium di sini adalah membau. Aromanya seperti apa gitu. Nah, ini when, mendengar dan mencium. 2 poin dalam when. 1, mendengarkan. Yaitu mendengarkan suara nafas, suara bicara, suara batuk yang akan memberikan gambaran sindrom yang menjangkiti penderita. Jadi kita mendengarkan suara apa? Suara napas, suara batuk. Kemarin sudah kita bahas kalau suara batuknya pelan, sindromnya apa Pak? Dingin. Kalau suara batuknya keras, sindromnya panas atau yang. Lagi kalau sampai satu kampung dengar semua itu sudah yang ekses namanya ya. Panas yang terlalu berlebihan. Mendengarkan suara napas, suara bicara, dan suara batuk akan memberikan gambaran sindrom yang menjangkiti penderita. Membau, berbagai bau akan menggambarkan kondisi organ dalam, yaitu bau mulut, bau nafas, bau ketiak, bahkan bau urin dan kotoran akan sangat berpengaruh.
Nah, ini memperhatikan kondisi. Makin bau atau semakin pekat baunya menunjukkan kondisinya akan semakin berat. Contoh, mulut bau apa Pak? Mulutnya bau asam. Mulut bau busuk. Mulut yang berbau asam itu menunjukkan adanya permasalahan pada liver. Kalau baunya bau busuk, itu menunjukkan adanya penumpukan kotoran atau feses di usus besar yang tidak bisa tuntas keluar. Jadi ada mungkin kita ada teman mulutnya tuh baunya busuk atau pasien mulutnya baunya busuk. Itu biasanya fesesnya nggak mau keluar tuntas, Pak. Jadi dia kalau dia buang air besar tuh mungkin buru-buru atau mungkin memang dia udah ngedet juga nggak keluar gitu kan, sehingga kotoran menumpuk di usus besar menjadi bau busuk. Nah, itu ya. Bau asam itu dari liver. Datangnya dari liver. Dari liver atau lambung juga bisa. Nah, ini ya. Sekarang yang terakhir yaitu wun atau anamnesa. Anamnesa itu apa, Pak? Wawancara. Itu ya. Pasien datang, sudah diperhatikan kondisinya, mungkin sambil dia ngomong kita cium aroma bau mulutnya, bau keringatnya, kemudian kita lakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada klien atau kepada pasien. Pertanyaan apa yang ditanyakan? Satu, data pribadi pasien. Data pribadi itu meliputi apa, Pak? Nama, alamat, usia, tempat tanggal lahir mungkin gitu kan, nomor handphone minimal itu. Nggak usah ditanya hobinya apa, zodiaknya apa, gitu ya. Apalagi Bu, tetanggaan sama siapa. Yang ditanyakan adalah nama, alamat, usia, jenis kelamin, nomor telepon. Tapi kalau jenis kelamin mah nggak usah ditanya. Biasanya kelihatan. Status perlu ditanyakan. Ya. Agama perlu nggak, Pak? Ya perlu untuk data pribadi aja. Misalnya untuk kita membuat kuesioner, misalnya mengumpulkan data pasien dalam 10 tahun praktek itu yang muslim berapa, non muslim berapa gitu kan. Untuk data seperti itu boleh, nggak masalah ya. Semakin lengkap data pribadinya itu insya Allah semakin bagus. Jadi semakin lengkap semakin bagus. Kemudian riwayat keluhan. Riwayat keluhan dan faktor keturunan diperlukan untuk mengetahui apakah keluhan yang dirasakan saat ini adalah keluhan yang sama atau keluhan yang baru atau berbeda. Jadi mengetahui riwayat keluhan. Jadi kalau teman-teman bikin, saya ada lembar anamnesa, Pak. Saya kirim ya. Mana dia? Ngerimpet lagi. Ada lembar anamnesa tuh, coba saya kirim ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini saya kirim ke grup ya. Coba bismillah, mana dia? Nah, itu Pak, coba Pak dibuka, Pak. Nah, ini ya. Jadi lembar anamnesanya seperti itu tuh. Nah, ini teman-teman bisa bikin sesuai versinya sendiri bisa, tetapi lembarnya secara umum seperti ini ya. Udah dibuka semua, Pak. Di situ kan ada nomor pasien, kemudian tanggal dia datang itu tanggal berapa. Lembar anamnesa dan diagnosa, nama, alamat, usia, nomor HP, di situ ada, Pak. Ada di situ kebaca? Gitu ya.
namanya siapa, alamatnya di mana, usianya berapa, nomor HP-nya berapa, ditulis di situ. Sekarang anamnesa. Pertama, keluhan utama atau area tubuh yang sakit, gitu kan? Nih Pak. Jadi keluhan utamanya apa, area tubuh yang sakit sebelah mana, kita tulis di situ. Lalu sejak kapan penyakit itu dialami? Baru 3 hari, baru 1 minggu, sudah 3 bulan, sudah 1 tahun, sudah 7 tahun misalnya kan gitu. Bapak sakit apa Pak? Saya kena diabetes. Udah berapa lama? Saya diabetes mah udah lama Pak, dari 2009 misalnya. Wah berarti udah lama banget itu Pak, udah ada 12 tahun gitu kan. Nah kita tulis di situ Pak, 12 tahun. Ada faktor keturunan atau tidak? Nah itu ya. Jadi ada faktor keturunan atau tidak. Jadi misalnya dia bilang asma, orang tuanya ada faktor keturunan atau tidak. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ini disebabkan karena faktor keturunan atau kebiasaan atau pola hidup, begitu kan. Nah, penyebab sakitnya apa? Misal dia bilang hipertensi, penyebabnya apa Pak kira-kira gitu kan. Kayaknya saya ini kebanyakan makan gorengan nih Pak, jadi hipertensi gitu kan. Atau ada pasien datang ke kita, dia bilang saya hipertensi. Kenapa hipertensi Pak? Kan lagi musim duren, tahu sendiri. Nah gitu kan. Itu. Atau kena kolesterol, Pak saya kolesterol saya tinggi. Kenapa kolesterolnya tinggi Pak? Kemarin saya diajak ke nikahan saudara, ada seafood, saya makan banyak banget, jadi saya kolesterol tinggi, naik kolesterol saya gitu kan. Ibu kenapa pilek? Ikut pelatihannya si Voktra kedinginan misalnya kan. Nah jangan ikut lagi. Penyebab sakitnya apa? Penyakit sebelumnya. Pola makannya seperti apa? Gitu kan? Nafsu makan atau tidak? Pola tidurnya bagaimana? Nah, pola buang air kecilnya bagaimana? Buang air besarnya seperti apa? Ada faktor emosi atau tidak? Ini perlu ditanyakan. Nah, gitu ya, Pak. Kemudian pengamatan lidah, nanti diperhatikan warna otot lidahnya seperti apa, selaputnya apa, organnya apa, kesimpulannya apa. Lalu di bagian berikutnya nadi cun kuance, nanti ditulis di situ, gitu ya. Cunnya ekses, cun kiri ekses, cun kanan defisien, misalnya kan gitu kan, dicek seperti itu, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Saran terapinya apa di sini Pak? Akupuntur, bekam TCM, bekam api, moksibusi dan lain-lain. Lalu titik terapinya apa? Saran herbalnya apa? Lalu ditandatangani oleh terapisnya. Nah, itu lembar anamnesanya nanti seperti itu. Kira-kira bisa ngisi nggak itu? Bisa insya Allah ya. Dia buat kita lah lembarnya nanti. Jangan dibawa pasien Pak, kan itu kalau di rumah sakit apa namanya rekam medis ya. Nah itu ditinggal ke terapis. Nanti kalau dia datang lagi kita bandingkan progres kesembuhannya seperti apa. Nah itu. Nah ini anamnesanya Pak. Keluhan utama ini kan. Nah ini. Keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan saat ini. Misalnya sakit kepala, sakit gigi, nyeri lambung, nyeri persendian, tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Lamanya keluhan ini dirasakan, sudah berapa lama? Faktor lain, misalnya faktor keturunan, kecelakaan, kebiasaan hidup, salah makan, atau pola hidup yang salah. Yang kemarin udah kita bahas itu. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Bisa sakit begini? Ya, kayaknya saya digigit ini Pak, nyamuk malaria nih kayaknya nih gitu ya. Atau kayaknya saya agak stres ini Pak, akhir-akhir ini banyak kerjaan di kantor, jadinya asam lambung saya naik. Nah, penyebabnya apa Pak kira-kira gitu kan? Ya ini kayaknya gara-gara saya jatuh, terus pinggang saya sakit misalnya. Ya udah di Zamatera aja kalau gitu mah. Nah ini ya faktor-faktor lain. Menanyakan kebiasaan buang air besar sama pentingnya dengan menanyakan keluhan utama.
BAB yang normal dan rutin menunjukkan kondisi kesehatan yang bagus. BAB dengan feses keras dan jarang menunjukkan kondisi panas pada organ pencernaan. Sedangkan BAB dengan feses yang lembek, cair dan sering menunjukkan kondisi dingin. Kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan feses. Nyeri menunjukkan adanya patogen. Nyeri yang datang mendadak dan berpindah menunjukkan adanya patogen angin. Nyeri yang menetap dan sangat menunjukkan adanya patogen panas. Jadi akupuntur itu ada nanti yang disebut dengan asepoin. Ya. Asepoin itu adalah melakukan akupuntur di titik di mana keluhan nyeri itu dirasakan. Contoh, ada pasien merasakan nyeri di tangan di sini, Pak. Saya udah 3 hari nih, Pak, di sini sakit banget nih, nggak bisa sembuh. Kita tanpa memperhatikan apakah itu meridian utama atau bukan, tusuk aja. Itu namanya asepoin. Ya, asepoin. Sakit kepala misalnya, Pak, saya sakit kepala banget nih di sini, gitu kan? Tanpa memperhatikan apakah itu meridian atau bukan, tusuk aja. Itu namanya asepoin. Misal dia sakit di sini nih, Pak, karena ada orang yang sakit di sini nih, pegang aja. Sakit nggak? Sakit, tusuk. Sakit nggak? Sakit, tusuk. Sakit nggak? Nggak sakit. Sakit nggak? Nggak sakit. Sakit nggak? Sakit, tusuk gitu. Itu namanya asepoin. Dan itu boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Artinya TCM klasik mengakui tindakan tersebut, memperbolehkan. Boleh. Sakit gigi, kayak tadi ibu nanya, kalau sakit gigi gimana sih, Bu? Sakit gigi itu bisa diambil di LI4 atau kita pakai asepoin. Sakit gigi bagian bawah, rahang bawah misalnya. Sakitnya di mana, Bu? Di sini. Tusuk aja pakai jarum yang 1 cun atau setengah cun, tusuk, diemin. Tegak lurus. Sedasi. Karena asepoin itu sifatnya adalah untuk membuang patogen panas atau rasa nyeri, maka selalu dilakukan sedasi. Sedasi, jadi lebih dari 20 menit. Contoh, gini, Pak. Aduh sakit nih, saya tuh udah 3 hari tuh, Pak, nggak bisa nengok gitu kan. Rasanya gimana? Ya sakit kalau buat nengok. Pegang aja, Pak, di mana yang sakit gitu kan. Sakit nggak, Pak? Sakit, tusuk. Goyang-goyang. Iya, dikocok. Sakit nggak? Sakit, tusuk. Kan ada di YouTube saya tuh, Pak. Mengatasi frozen shoulder pakai asepoin. Jadi ada orang datang kena frozen shoulder, tusuk goyang-goyang. Tusuk goyang-goyang. Sakit nggak, Bu? Sakit. Sakit, tusuk goyang-goyang. 30 menit dicabut, sembuh. Masya Allah ya. Jadi memang gitu. Jadi kita membuang adanya patogen panas yang bersemayam di situ. Nah, gitu ya. Pakai asepoin. Nyeri perut misalnya. Nyeri perut nih yang sering, Bu, terutama ya. Nyeri perut misalnya, aduh perut saya sakit banget nih, Sifu. Sebelah mana? Pegang aja perutnya, Pak, tekan. Dipalpasi, ditekan gini. Sakit nggak, Bu? Sakit. Tusuk aja pakai jarum yang 1 cun atau 1,5 cun, tusuk, selep, masuk ke dalam. Diamin di situ. Diamin 30 menit. Gimana? Udah tadi malam, Bu. Gimana rasanya? Enakan? Enakan ya, alhamdulillah ya. Iya, gratis, lebih enak lagi. Jadi pakai asepoin, sakit nyeri perut, nyeri pinggang. Misalnya ibu-ibu yang menstruasi dia sakit nyeri kan, Pak. Karakteristik nyeri itu pasti panas. Ya, sindromnya yang. Jadi penyakit yang karakteristiknya nyeri itu pasti yang. Sehingga tindakan yang kita lakukan adalah disedasi. Disedasi, dilemahkan, disedasi itu. Nyeri head gitu kan, nyeri gigi. Apalagi, Pak, kram. Kram kan juga nyeri juga kan yang dirasakan kan. Nah, itu juga kita lakukan akupuntur pakai asepoin namanya. Bahkan ada seorang tabib yang buka praktek di daerah Jawa Barat sana. Itu pasiennya ramenya bukan main, Pak. Sekali terapi itu 150.000. Teman saya penasaran, kok bisa rame sih di akupuntur? Dia akupuntur. Kok bisa rame sih di akupuntur tuh, heran saya. Dia datang ke sana, Pak, cuman pakai asepoin. Cuman pakai asepoin. Itu pasiennya sehari ada kali 70 orang. Itu tabibnya udah sepuh, udah tua.
Mungkin dia udah males kali ya mikir pakai pusing ya. Oh ya udah males lah mikir ini gitu kan. Udah, dia pakai asepoin. Sakitnya apa Pak? Saya sakit gini-gini. Yang sakit sebelah mana? Tusukin sama dia, tinggalin 30 menit nanti asistennya nyabut. Nanti datang ke sini 2 hari sekali gitu. Dia asepoin sama dia, itu sembuh orang. Bayangin. Pakainya sepoin aja. Jadi ya nggak capek, nggak mikir gitu kan. Tetapi proses kesembuhannya biasanya cepat Pak, cepat biasanya, akan tetapi itu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara. Jadi kan ada orang datang ke kita, banyak pasien datang ke kita itu kan gini. Pak, saya asam lambung saya naik nih tinggi nih, sakit banget nih perut gitu kan. Ya kalau saya gitu kan, kalau saya perbaiki organ lambungnya, harapannya supaya apa? Supaya besok nggak kambuh lagi kan gitu kan. Sembuh artinya keluhan lambungnya itu sembuh sehingga nggak kambuh lagi. Tapi ada terapis itu yang pakai asepoin aja. Dia pulang sembuh gitu kan, enak gitu kan. Tapi 3 hari lagi kambuh lagi kan gitu. Nah, bedanya di situ, itu asepoin itu gitu, Pak. Makanya makin ramai klinik. Gimana? Makanya makin ramai klinik. Makanya rame kliniknya karena orang datang keluar sembuh gitu loh. Itu kan balik lagi. Ya, orangnya itu aja. Ya benar, sama kayak praktek dokter kan gitu kan. Jadi itu asepoin itu seperti itu, sifatnya mengurangi rasa nyeri atau anestesi aja gitu. Meningkatkan efek analgetiknya. Bisa nggak kita praktek seperti itu? Bisa, boleh, sangat boleh. Nggak ada yang larang. Antum misalnya banyak pasien, saya dengar misalnya, wah Pak Gede tuh di Bali sekarang dia udah buka klinik sendiri, pasiennya sehari sampai ratusan misalnya kan. Penasaran kita datang ke sana kan. Ya kan dia baru level 1 ya gitu kan, baru level 2 gitu kan. Kok pasiennya udah banyak gitu. Giliran kita datang ke sana ternyata dia pakai asepoin doang gitu. Boleh ya? Boleh, sah boleh, diperbolehkan. Ya kan? Saya nggak boleh misalnya, wah itu nggak benar ini ya, karena itu diperbolehkan, gitu Bu, diperbolehkan seperti itu. Pakai namanya apa? Asepoin. Tanpa memperhatikan apakah itu meridian atau bukan, gitu ya. Jadi tanpa memperdulikan apakah itu meridian atau bukan, karena asepoin di tubuh kita itu jumlahnya tidak terbatas. Makanya saya bilang kemarin, ada akupuntur titik istimewa, ya kan? Ada meridian umum, ada extra point, ada asepoin, gitu. Yang nggak terbatas tuh asepoin ini jumlahnya tidak terbatas, bahkan bisa dilakukan di lidah, di bawah lidah bisa dilakukan, gitu ya. Karena jumlahnya memang tidak terbatas. Makanya saya bilang kemarin, kalau diteliti jumlah titik akupuntur di tubuh kita itu bisa lebih dari 5.000 titik. Karena apa? Karena memang jumlahnya yang tidak terbatas. Misal nih, biasanya nih ibu-ibu tangannya tuh Bu, Pak, kalau ditekuk nggak bisa balik lagi. Nah, gitu ya. Ditekuk gini nih nggak bisa balik lagi, asepoin aja. Pakai asepoin. Yang mana Bu yang sakit? Ini Mas, di sini nih kalau udah ditekuk nih nggak bisa balik lagi. Lakukan aja penusukan pakai setengah sun itu di sini gitu kan. Ambil miring ke arah bawah sini. Jadi kan dia gini nih, nggak bisa nekuk nih, nggak bisa balik lagi kan. Nah gitu kan. Ambil jarum setengah sun, tusuk miring. Nah, samping sini. Atau teman-teman kalau pengen gampang lagi, kasih di sini nih Pak. Di sela-sela sini kan. Nah, sela-sela di sini nih. Tusuk pakai jarum tegak lurus, pakai jarum 1 cun atau setengah cun, tusuk aja ke arah dalam. Diamin 30 menit, nanti setelah dicabut udah enak lagi, lemes dia. Kedalamannya 1, kalau yang ini berapa ya? Paling 0,3 cun ya ini ya. Karena kan tipis nih deh. Antum sesuaikan aja dengan kedalaman jari pasien itu. Karena nggak ada kan jari yang tebal kan, nggak ada kan, kecuali dia bengkak tuh. Termasuk bengkak juga Pak. Bengkak bisa pakai asepoin.
ya bengkak. Misalnya tuh bengkak terkilir gitu kan. Orang misalnya lagi jalan jatuh klek gitu, kemudian asalkan dia nggak patah ya, asalkan dia tidak patah atau dislokasi, dia bengkak, teman-teman asepoin aja sekitar-sekitarnya gitu. Nanti dia kempes. Insya Allah nanti kempes. Kalau ambeien bisa pakai asepoin, bisa di sekitaran tulang ekor itu, Pak. Tulang ekor kan kita duduk nih, duduk kan di paling bawah kan ada tulang ekor. Nah, ambil penusukan di sekitar tulang ekor itu. 4 jarum atau 6 jarum kanan kiri. Tanpa memperhatikan apakah itu meridian atau bukan. Kalau dia pengen, tapi itu sifatnya apa? Sifatnya sementara aja. Mungkin setelah diakupuntur dia enakan gitu kan. Kalau teman-teman kayak saya ini pengobat gitu ya. Jadi saya nggak pernah pakai asepoin karena saya pengennya orang tuh sembuh gitu, Pak. Sembuh. Jadi kalau dia ambeien ya kita perbaiki jalur usus besarnya kan gitu. Karena memang kita pengen dia itu sembuh. Dia datang 10 kali, 20 kali nggak apa-apa, tetapi dia akhirnya sembuh. Jangan sampai dia datang sekali 2 kali aja, enak tapi kemudian nggak datang lagi kan gitu. Itu pengobat namanya ya. Makanya ada pengobat, ada penyehat. Kalau penyehat itu ya bikin segar, bikin sehat seketika, itu penyehat. Tapi kalau pengobat ya kita benar-benar mengobati. Benar-benar mengobati. Pada dasarnya hampir semua itu tegak lurus. Kapan kita pakai miring? Miring itu pada posisi-posisi yang nggak bisa kita lakukan tegak lurus atau tidak boleh. Contoh di kepala kan nggak bisa tegak lurus, Bu. Karena kan dia kulitnya tipis ya. Maka kita lakukan miring. Di jari di sini ini kan nggak bisa tegak lurus karena dia posisinya tulang kan ini kan, maka miring. Adapun yang harus miring, contohnya di punggung kemarin. Kenapa dia harus miring? Karena di bawahnya ada organ, maka penusukan kita miring. Nah, perut, kalau perut tegak lurus, tegak lurus. Sebab perut ini kulitnya tebal, Pak, ya. Ya. Kalau penusukan selain di punggung maupun di titik su ya, titik su belakang itu asalkan kita miring, bisa dibilang mustahil dia kena organ. Kecuali antum pakai jarumnya yang 2 cun dan tegak lurus. Bisa jadi gitu ya. Kasus yang kemarin terjadi di Malaysia, orang akupuntur di punggung pakai jarum 2 cun, itu kena paru-parunya, bocor paru-parunya, Pak. Itu meninggal orangnya. Meninggal ya. Besoknya dia masuk rumah sakit, muntah darah, setelah dicek ternyata ada 1 titik di paru-parunya itu karena bekas akupuntur gitu ya. Nah, itu salah murni kesalahan dari siapa? Terapis, karena tidak mengikuti SOP. Nggak ngikutin SOP. 1, pakai jarum 2 cun gitu kan. 2, penusukannya tegak lurus. Gitu. Jadi berbahaya. Makanya saya bilang asalkan teman-teman ikut SOP, nggak apa-apa, nggak masalah. Aman insya Allah. Jangan keluar dari pakem itu, gitu kan. Kemudian gimana kalau nusuk di sini memar, bengkak, biru, itu biasa, wajar. Terjadinya memar, bengkak, biru itu karena pecah pembuluh darah akibat penusukan kita, Pak. Jangankan teman-teman, saya aja masih sesekali memar begitu nusuk pasien. Ya. Terkadang itu bukan kesalahan kita loh ya. Kita udah nusuknya udah bener, arah penusukan kita sudah tepat, jarum yang kita pakai ukurannya udah pas, tapi pasien bergerak. Nah, itu ya. Mungkin sambil sambil ditusuk panik, tiba-tiba gerak gini, atau iseng-iseng ngambil HP. Gitu kan? Iseng-iseng ngambil HP, aduh, ternyata ada jarumnya, saya lupa. Ditaruh lagi HP-nya. Nah, itu bisa bikin memar. Bisa bikin memar. Jadi bukan murni kesalahan kita biasanya. Kalau saya biasanya megang pasien, dia sampai biru itu hampir rata-rata itu kesalahan pasien. Mungkin dia gerak gitu kan, gatel, misalnya kakinya gatel, dia gini dikit gitu, Pak. Gerak dikit aja itu udah posisi jarum udah berubah itu. Posisi jarum udah berubah.
udah miring, kena urat misalnya kan, pecah di situ, jadi biru. Nah itu. Makanya selalu kita pesankan kalau akupuntur jangan banyak gerak, jangan banyak gerak. Nah ini teman-teman, ya. Ini ya. Ini panas dan menggigil, bisa dibaca sendiri. Buang air besar, buang air kecil udah kita baca, udah kita perhatikan kemarin. Nah sekarang haid dan keputihan. Nah menanyakan haid dan keputihan pada pasien perempuan. Kalau laki-laki mah nggak usah ditanyain. Untuk haid perlu ditanyakan periode haid, jumlahnya, warnanya, kualitas cairan dan derasnya aliran. Haid dengan siklus yang pendek tapi jumlahnya banyak dan warnanya merah tua menunjukkan adanya panas berlebih di darah. Jadi siklusnya pendek, lebih pendek dari biasanya. Misalnya biasanya 7 hari tapi dia cuman 3 hari sudah selesai, sudah tuntas. Tapi darah yang keluar banyak gitu kan, dan warnanya merah tua. Biasanya ada panas di organ hati atau livernya. Nah ini. Haid dengan warna merah muda serta jumlahnya banyak menandakan sindrom kekurangan darah. Jadi jumlahnya banyak tapi warnanya merah muda, defisiensi Cie. Defisien itu apa Pak? Kekurangan atau lemah, Cie itu adalah darah. Haid dengan siklus yang panjang, jumlahnya sedikit. Warna keunguan dengan banyak gumpalan darah menandakan stagnasi darah yang disebabkan oleh dingin. Karena dingin, darahnya jadinya menggumpal. Gitu ya. Ini bagusnya dilakukan moksibusi. Haid yang tidak teratur siklusnya terjadi karena ketidakharmonisan meridian Ren dan Tu karena kelemahan Qi pada hati. Nggak teratur, kadang menstruasi, kadang tidak. Saya kalau menstruasi itu 2 bulan sekali sih Fu, kadang 6 bulan sekali baru menstruasi. Itu terjadi karena apa? Karena meridian Ren dan Tu-nya itu tidak seimbang. Meridian Ren dan Tu itu meridian yang ada di tengah tubuh ini. Nah itu ya. Kemudian keputihan. Keputihan yang cair, encer dan putih menandakan terjadinya defisiensi Qi dan dingin. Jika keputihannya banyak dan kekuningan dengan bau yang menusuk merupakan tanda sindrom panas ekses. Itu teman-teman ya. Baik, kita break dulu. Nanti masuk jam 10:30 kita bahas lidah dan nadi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menghangatkan diri. Ya, antri toilet. 2000. Saya jaga toilet dulu ya.